Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa. Kita bercerita tentang siapa itu pemimpin ya. Dalam kajian agama saya, karena saya Muslim, sebuah hadis riwayat Al-Bukhari menyampaikan bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Jadi kita menjadi pemimpin baik untuk diri kita sendiri, ya, leading yourself-nya, maupun kita menjadi pemimpin dalam sebuah keluarga. Ibu memimpin anak-anaknya, gitu ya. Kemudian dari sisi organisasi, kita juga bisa menjadi pemimpin organisasi. Kalau ibu yang ada di tempat praktik, ya, baik rumah sakit, puskesmas, itu menjadi pemimpin. Contoh misalkan di BPM, punya BPM jadi pemimpin BPM. Kalaupun menjadi bawahan dari sebuah rumah sakit, ibu jadi bagian dari pemimpin tim, ya, pemimpin tim. Kalau di kamar bersalin menjadi pemimpin tim kamar bersalin, ataupun kalau menjadi CI jadi pemimpin dengan anggotanya adalah para mahasiswa. Jadi setiap kita semuanya mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin, dan setiap apa yang kita lakukan sebagai pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Baik, kalau kita melihat dari sisi definisi, ya, dari sisi definisi ada batasan pengertian ya tentang pemimpin. Jadi kepemimpinan itu sendiri berbeda dengan pemimpin, ya. Kalau Suradinata itu menyampaikan bahwa pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih. Ya, kelompok 2 orang atau lebih. Jadi harus ada isi 2. Kalau cuma 1 ya berarti bukan pemimpin, ya. Jadi berarti pemimpin dirinya sendiri saja. Baik secara organisasi maupun keluarga. Sedangkan kepemimpinan itu merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dan Stoner juga menyampaikan bahwa kepemimpinan itu sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugas. Jadi bisa dikatakan bahwa pemimpin itu adalah orangnya, sementara kepemimpinan itu sendiri adalah gaya atau cara, ya, cara orang tersebut memimpin sebuah massa. Massanya terdiri dari mana? 2 orang atau lebih, ya. Baik, kita lihat dari sisi teori kepemimpinan. Jadi sebenarnya teori-teori kepemimpinan ini sudah ada sejak lama, ya. Sejak mulai Plato lahir itu sudah menyampaikan beberapa kajian tentang teori-teori kepemimpinan. Dari teori genetis, ya, dari teori genetis bahwa pemimpin itu sudah
itu tidak dibuat atau dia menjadi bakat alami yang sudah luar biasa sejak lahirnya. Nah, ini biasanya terjadi pada keturunan-keturunan raja ya. Jadi anak raja nanti bakal akan menjadi raja berikutnya. Itu pemimpin yang sudah punya bakat. Tetapi bukan juga hanya sebagai raja ya atau anak raja. Orang lain juga yang dari awal memang sejak lahir sudah bisa memimpin, itu berarti lahir dari bakat ya, itu secara genetis. Kita bisa melihat fenomena sekarang di beberapa pemerintahan di Indonesia ini, sebagian besar kalau track recordnya dulu bapaknya adalah gubernur atau bupati atau wali kota atau mungkin anggota DPR, kecenderungan anaknya itu juga akan mengikuti jejak gitu ya, mengikuti jejak, jadi ikutan juga anak wali kota akan jadi wali kota ya. Kita bisa lihat fenomena yang ada di Sulawesi Tengah ini, bisa dikatakan ya, contoh misalkan barusan ini wali kota Palu, Ibu Kepala Dinas kita yang dulu, Ibu Reni Lamajidu, beliau itu adalah seorang anak gubernur sampai 2 periode, sehingga pamor bapaknya itu sangat melekat dengan beliau dan itu bisa menyebabkan masalah. Tetapi apakah kemudian itu menjadi genetis? Bisa iya, bisa tidak. Karena gen dari bapaknya yang Lamajido itu bisa menular juga ke anaknya ya secara genetis. Sehingga kita bisa melihat dari awal nih, apakah kita sendiri sudah mempunyai bakat itu atau tidak. Kemudian teori kepemimpinan berdasarkan teori sosial. Teori ini berbeda dengan teori genetis ya. Jadi teori ini berpendapat bahwa pemimpin itu dibentuk dan ditempa ya. Jadi dia dipersiapkan, dididik, dia tidak lahir begitu saja. Jadi teori ini menganut paham egalitarianistik ya. Karena para penganut teori ini mengutarakan pendapat yang mengatakan bahwa setiap orang itu bisa menjadi pemimpin apabila dia diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup. Ya, ini teori sosial. Kemudian teori yang berikutnya adalah teori ekologis. Nah, pada teori ekologis ini adalah teori yang seluruhnya mengandung kebenaran ya. Jadi reaksi dari kedua teori tadi. Jadi teori genetis gabungan ya, teori genetis dan teori sosial. Jadi orang yang akan sukses untuk menjadi pemimpin jika dia sudah awalnya memiliki bakat ya sebagai pemimpin. Dan kemudian dari bakat itu kemudian dikembang, ditempa melalui pendidikan dan pengalaman-pengalaman yang akhirnya kemudian dia menjadi seorang pemimpin yang sangat istilahnya walaupun kesempurnaan tidak ada tapi lebih sempurna gitu ya. Jadi dari sisi genetikanya ada, dari sisi sosialnya dia punya pendidikan. Makanya kenapa kita itu kalau mencalonkan diri menjadi anggota dewan sekarang itu ada syaratnya harus minimal lulus pendidikan SMA. Tapi kemudian kemarin di-upgrade, dikasih naik jadi S1. Tapi protes lagi, turun lagi, ada juga yang SMA. Tapi minimal bahwa seorang pemimpin itu dari sisi pendidikan formal dia ada. Ya. Itu yang terjadi pada saat ini ya untuk kita. Baik. Kemudian ada beberapa teori-teori kepemimpinan lain juga yang sudah diteliti oleh para ahli. Ya, salah satunya adalah teori Great Man dan teori Big Bang. Kalau teori Great Man itu sendiri, jadi dia muncul teori ini berdasarkan bahwa seseorang menjadi pemimpin karena dia memang hebat, ya. Dari sisi bahwa dia dari garis keturunan, ya. Kemudian dari teori Big Bang ini lebih kepada ada sebuah peristiwa besar. Jadi kalau teori Great Man ini seperti yang saya sampaikan tadi di teori genetis, yaitu anak raja itu akan bakal jadi raja karena ada dari sisi keturunan. Sedangkan teori Big Bang itu sendiri
pemimpin itu muncul dari sebuah peristiwa yang besar. Salah satu contoh untuk kita Indonesia itu adalah Presiden Soekarno. Jadi dengan adanya kemerdekaan yang dipelopori oleh beliau, dan dari peristiwa besar itu beliau diangkat menjadi seorang presiden, ya, menjadi seorang pemimpin. Ini yang namanya teori Big Bang. Jadi sebuah peristiwa besar, kemudian muncullah dia sebagai pemimpin itu sendiri. Kemudian ada teori sifat, ya. Teori sifat ini sebenarnya hampir sama dengan Gridman, ya. Dia menitik beratkan pada sifat yang dimiliki. Kalau Gridman itu sendiri pada sifat bawaan atau keturunan, tetapi teori sifat ini, pada teori sifat karakteristik atau trait theoritis ini, dia lebih kepada sifat-sifat yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin. Seorang yang dapat memimpin apabila memiliki sifat yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Nanti kita lihat apa saja sebenarnya yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin, ya. Jadi titik tolak teori ini, keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh sifat kepribadian, baik secara fisiknya maupun secara psikologisnya. Keefektifan pemimpin ditentukan oleh sifat perangai atau ciri kepribadian yang bukan saja bersumber dari bakatnya, ya, tapi dari pengalaman dan hasil belajarnya selama. Jadi jejak rekor itu, ya, itu sangat penting gitu. Jadi seorang pemimpin yang sebelum-sebelumnya dia melalui apa saja. Jadi contoh kecil, ya, misalkan kita ketika kita memimpin satu organisasi, itu ada kecenderungan kita pernah memimpin di organisasi sebelumnya. Jadi waktu SMP, SMA pernah jadi ketua OSIS. Kemudian waktu perguruan tinggi pernah jadi ketua BEM atau minimal ketua HMJ. Dan kemudian berlanjut nanti bisa jadi sebuah organisasi institusi, ya. Jadi ada rekam jejaknya. Kemudian ada ketiga teori perilaku. Nah, pada teori perilaku ini atau behavior theoritis ini, kepemimpinan itu mengefektifkan organisasi tergantung pada perilaku atau gaya bersikap dan gaya bertindak seorang pemimpin. Jadi pada teori ini, dia lebih memusatkan perhatiannya pada fungsi-fungsi kepemimpinan, termasuk koordinasi, kemudian manajerial, dan motivasi. Jadi gaya dan perilaku ini akan tampak dari bagaimana cara kita melakukan pengambilan keputusan, cara kita memerintah atau mengkoordinasikan, kemudian cara kita mendelegasikan tugas kepada tim kita, kemudian bagaimana cara berkomunikasi kita, kemudian bagaimana cara kita memotivasi bawahan kita, serta cara bagaimana kita mengarahkan dan membimbing bawahan. Itu akan berpengaruh besar pada perilaku dari pemimpin itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah teori kontingensi atau disebut juga teori situasional, ya. Jadi ini muncul karena ada resistensi atas teori kepemimpinan sebelum-sebelumnya, ya, yang memberlakukan bagian dari asas-asas umum untuk semua situasi. Pada teori ini dia berpendapat bahwa tidak ada satu jalan atau tidak ada satu kepemimpinan yang terbaik untuk mengelola dan mengurus satu organisasi. Jadi teori ini menyatakan bahwa efektivitas pemimpin bergantung pada bagaimana gaya kepemimpinannya cocok dengan situasi. Jadi lebih kepada ilmu cocokologi. Ya, cocok enggak gaya pemimpinnya yang sekarang dengan yang dulu? Contoh misalkan, kalau dulu itu kita di pendidikan tinggi itu cenderung otoriter, ya. Jadi kalau kita lihat dari gaya pemimpin dosen dengan mahasiswa, dosen itu menganggap kalau dengan marah, mahasiswa itu bisa pintar. Sekarang kita lihat pada situasi kita, apakah benar situasi itu masih bisa dipakai? Minta pendapatnya dong untuk situasi sekarang. Masih ada mahasiswa yang mau dimarah? Tidak, Bu. Masih ada bidan yang mau dimarah sama bikornya? Tidak ada. Apalagi di depan umum?
Tidak ada, Ibu. Ada ya. Jadi teori situasional inilah yang kemudian muncul ya, karena hubungan antara pemimpin dan rekan kerja itu akan menjadi sebuah tim. Jadi bukan atasan bawahan. Dan gaya kepemimpinannya itu dilihat pada situasi. Jadi ada situasi di mana kita memang harus marah. Kenapa kita marah? Bukan marah ya, tegas ya. Tegas dalam artian kalau tim kita itu tidak mematuhi aturan yang sudah kita sepakati bersama. Ya, jadi contoh misalkan kita harusnya masuk jam 8. Jam 8. Tiba-tiba teman kita masuknya jam 8.30. Nah, di situ kita harus tegas. Situasi kita harus tegas bahwa dia sudah melanggar aturan. Gitu. Tetapi di satu sisi kita juga harus melihat kenapa dia melanggar aturan. Apa yang menyebabkan dia melanggar aturan? Misalkan dia mengatakan bahwa saya sebenarnya sudah di perjalanan, tapi tiba-tiba ada kecelakaan di salah satu anggota keluarga saya, sehingga membuat saya harus balik. Nah, di situ itu pemimpin tidak boleh mengandalkan untuk marah pada situasi itu. Jadi harus lebih menanyakan apa yang menjadi alasan ya, alasan kenapa seseorang tidak mengikuti aturan tersebut, gitu ya. Jadi lebih kepada cocokologi ya, untuk mencocokkan gaya kepemimpinan dengan situasi yang ada. Oke, baik, kita lihat konsep kepemimpinan dari Ki Hajar Dewantara. Ini adalah Bapak Pendidikan kita Indonesia yang 3 konsep yang beliau tawarkan ini kemudian diadop di pendidikan Finlandia, dan kemudian negara Finlandia menjadi negara terbaik dari sisi pendidikan. Ternyata melihat konsep dari Ki Hajar Dewantara, sayangkali kita Indonesia tidak mengadop konsep pendidikan beliau ya. Kemudian apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara? Jadi ada 3 konsep dan saya yakin semua sudah pernah dengar dan bahkan mungkin sudah mau muntah kalau mengingat ini ya. Di SD itu sering dikasih lihat. Ingarso sung tulada. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa memberikan teladan. Jadi ketika dia memotivasi mahasiswa untuk menulis, maka pemimpin itu sudah harus punya tulisan dulu. Gitu. Dia memutuskan, ayo kita menulis, ayo kita mempublikasikan jurnal. Dia juga harus mempublikasikan jurnal, sudah tahu. Sudah, ayo kita menulis beberapa tulisan, maka pemimpin juga sudah harus punya beberapa buku gitu ya. Jadi memberikan teladan. Kalau misalnya dibilang kita disiplin ya, masuknya jam 8, maka tek jam 8 masuk gitu, seperti itu. Kecuali ada kepentingan-kepentingan tertentu yang menghalangi untuk masuk tepat waktu, tapi harus diberitahu. Nah, kemudian jadi yang lemah Indonesia kita saat ini, adalah keteladanan. Jadi kita sudah jarang melihat pemimpin-pemimpin yang memberikan keteladanan yang tulus ya. Lebih banyak kepada pencitraan, gitu. Lebih banyak ke pencitraan sih kalau melihat cerita-cerita di mana saja ya di media. Lebih banyak ke pencitraan. Jadi segala sesuatu yang dibentuk itu diupload, kemudian harapannya itu dilihat. Jadi yang tulus langsung itu sudah jarang gitu ya. Kemudian Ing Madyo Mangunkarsa. Jadi Ing Madyo Mangunkarsa ini pemimpin itu selain dia memberikan teladan, dia juga mampu untuk membangun semangat. Jadi membangun semangat. Jadi ketika ada timnya yang kemudian merasa sudah mulai lemah, aduh kayaknya saya ini berhenti deh di sini, kayaknya saya mau keluar, tidak sanggup lagi kerja, maka seorang pemimpin itu harus, ayo kamu bisa melalui ini, bahwa semua orang itu pasti punya masalah dan setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jadi bagaimana cara seorang pemimpin kemudian membangkitkan semangat dari anggota timnya untuk menjalankan visi bersama. Ya. Kemudian pemimpin juga harus bisa memberikan support ya atau daya dorong. Jadi bukannya sekedar memberikan support dari sisi kata-kata ya. Jadi bilang bahwa semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Terus dari sisi lain apa misalkan? Kalau temannya timnya lagi bermasalah dengan ekonomi, ya pemimpin harus bisa bantu lah. Diberikan apakah? Berikan beras 1 liter
atau diberikan uang 10.000 misalkan, ya itu memberikan support ya, daya pendorong gitu. Jadi motivasi bukan hanya sekedar kata-kata yang dimaksud ya. Jadi pemimpin juga harus. Jadi ketika ada satu project, ketika ada anggota tim mengatakan bahwa Pak saya atau Bu, saya ingin membangun BPM ini menjadi BPM yang asri ya, yang punya banyak bunga-bunga sehingga orang datang bersalin itu enak, tidak bau lisol dan segala macam. Oke, seorang pemimpin akan menyediakan apa dari sisi anggaran, ya bantuan. Jadi ada anggaran untuk beli pot bunga, beli bunganya, gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar bilang, oke, laksanakan. Ya, kalau cuma sekedar laksanakan, semua orang bisa, gitu ya. Oke, laksanakan, saya bantu Anda dengan doa. Ya, itu bagian dari motivasi daya pendorong yang dikatakan kecil, tapi sebenarnya besar. Kalau doa itu luar biasa besar. Hanya yang dibutuhkan orang adalah daya dorong lain, ya. Baik. Oke, kemudian ada beberapa tipe kepemimpinan. Jadi saya berharap Anda tidak mengantuk ya, karena kita lebih kepada konsep teoritik ya, lebih ke konsep teoritik pada dasarnya. Tapi kita coba menggali, melihat apa yang terjadi di fenomena kita ya. Jadi bagaimana nanti Anda sebagai bidan membangun chemistry ini untuk bisa menjadi pemimpin pada organisasi kebidanan itu sendiri ya. Baik, saya menyampaikan hal-hal yang sifatnya mendasar, karena sekali lagi saya sampaikan bahwa saya juga bukan salah satu figur pemimpin yang boleh kata baik ya, tapi kebetulan diberi amanah, maka ada kewajiban untuk menyampaikan ya. Baik, semoga tidak mengantuk, karena sepertinya saya mendongeng hari ini. Semua ada sibuk, ada yang ibadah, ada yang hari ini harusnya hari ke pasar, harusnya hari ini berlibur weekend, bikin kegiatan ya. Semoga dinikmati ya. Baik, saya lanjut ya. Mohon izin ya. Kalau ada yang mau tidur, bolehlah tidur. Nanti recordnya diterima. Baik, dari tipe kepemimpinan ini ada yang pertama tipe autokratis. Mana tipe autokratis ini pemimpin yang menganggap bahwa organisasi itu sebagai milik pribadi. Jadi dia menganggap bahwa organisasi ini milik saya, bahwa semuanya harus mengikuti saya. Jadi dia mengidentifikasi tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Jadi tujuan pribadinya dimasukkan pada tujuan organisasi. Kemudian dia menganggap bahwa timnya itu adalah bawahan, ya semata-mata bawahan, lebih di bawah dari dia. Gitu. Kemudian ciri yang khas dari tipe autokratis ini adalah tidak mampu menerima kritik. Kemudian sudah tidak mampu menerima kritik, dia juga tidak mampu menerima saran dan pendapat. Ya. Kemudian dia lebih tergantung pada kekuasaan formal, menganggap bahwa apa yang dipikirkan oleh dia, apa ide yang dicetuskan oleh dia, itulah yang terbaik. Mengabaikan ide-ide lain dari anggota timnya. Itu tadi karena anggota tim dianggap bawahan, ya. Ini tipe autokratis. Dan tindakan pergerakannya sering mempergunakan pendekatan yang mengandung unsur paksaan, ya. Jadi memaksa, jadi bersifat memberi hukuman, punishment. Nah, itu yang ada di tipe autokratis. Mungkin ini sering berlaku pada organisasi militer ya, pemerintahan juga kita kadang-kadang ya. Jadi kalau kepala dinas kita itu tidak sependapat dengan kita atau cenderung ya kita dikasih masuk di hukuk gitu ya. Itu pun kalau kepala rumah sakit atau puskesmasnya tidak suka dengan kita, biasanya kita dilempar jauh-jauh gitu. Nah, ini tipe autokratis. Kemudian ada tipe militeristis. Jadi seorang pemimpin yang pada tipe ini mempunyai sifat-sifat yang pertama ya, dia sering mempergunakan sistem perintah, ya, sistem perintah atau sistem komando biasa kita dengar untuk menggerakkan anggota timnya. Ya. Jadi anggota tim itu dianggap menjadi bagian dari bawahannya. Kemudian ini senang bergantung pada pangkat dan jabatan. Ya, jadi istilah muncul ya harta dan tahta gitu ya, harta dan tahta gitu. Oke, ini pangkat dan jabatan untuk jadi karena saya adalah
Jenderal bla bla bla, maka Anda harus mengikuti perintah saya. Karena saya ini adalah dosen lektor kepala, maka Anda harus perintah mengikuti saya. Jadi model-model seperti itu untuk militeristis. Kemudian menuntut disiplin yang tinggi, ya, dan cenderung kaku, ya, kaku. Ini sifat dari militeristis. Kemudian sukar menerima kritikan dari bawahan, ya. Ini 11-12 dengan tipe otokratis tadi. Nah, sifat yang muncul pada tipe militeristis ini cenderung suka upacara-upacara untuk berbagai acara dan keadaan. Jadi bisa dilihat ya, kalau yang sering sedikit-sedikit bikin upacara, sedikit-sedikit bikin acara, bisa jadi masuk dalam tipe militeristis ya. Tapi dalam tanda kutip ya, bukan upacara yang maksud saya upacara yang kayak acara syukuran, makan-makan, bukan gitu ya. Jadi maksudnya ada momen tertentu, salah satunya setiap tanggal 17 harus upacara di lapangan. Misalnya, itu bagian dari militeristis. Kemudian tipe paternalistis. Nah, pada tipe ini sifat yang muncul adalah pemimpin itu menganggap bahwa bawahannya ini adalah manusia yang dewasa, ya. Kemudian dia cenderung bersikap terlalu melindungi. Pada tipe paternalistis ini, dia lebih menganggap bahwa manusia itu atau bawahannya itu sebagai manusia yang tidak dewasa, bukan dewasa ya, manusia yang tidak dewasa, sehingga cenderung pemimpin akan bersifat lebih overprotective, ya, lebih melindungi. Dia jarang memberikan kesempatan pada bawahannya untuk mengambil keputusan dan inisiatif, ya. Jadi bawahannya tidak bisa mengembangkan daya kreasi, apalagi fantasi ya, dan pemimpin ini cenderung bersikap maha tahu. Dialah yang tahu segala-galanya. Jadi biasanya kalau dosen mahasiswa atau dosen menganggap bahwa saya lebih tahu dari Anda ya. Anda kan mahasiswa, ya belum tahu apa-apa. Nah, ini bagian salah satu tipe paternalistis. Ya. Oke, kemudian ada tipe yang berikutnya, tipe karismatis. Jadi pada saat ini sebenarnya para pakar belum berhasil ya menemukan sebab-sebab mengapa seorang pemimpin itu bisa memiliki karisma. Yang diketahui oleh beberapa pakar bahwa pemimpin yang demikian itu mempunyai daya tarik yang amat besar, dan karenanya pada umumnya mempunyai pengikut yang jumlahnya sangat besar. Karena kurangnya pengetahuannya tentang sebab musabab seorang itu bisa menjadi pemimpin yang karismatik, maka sering dikatakan bahwa pemimpin karismatik ini adalah pemimpin yang diberkahi dengan kekuatan supernatural powers, ya. Jadi kekuatan yang kata kekuatan gaib, ya. Jadi tiba-tiba masanya menjadi banyak karena orang melihat karismatiknya. Kita bisa lihat ya beberapa contoh-contoh pemimpin di tipe-tipe ini. Ada kawanannya apa ya, anggota kemarin yang Ustadz itu yang hampir di penjara, siapa ya? Halo? Rizik Syihab. Rizik Syihab. Oke, ternyata masih ada yang aktif. Oke, Rizik Syihab ya. Jadi Rizik Syihab itu kan padahal waktu proses kepulangan dia ke Jakarta itu tidak ada yang memberitahu ya, karena takut ada masa tiba-tiba masa begitu banyak ya seperti terkoordinir. Nah, itu bagian juga dari salah satu karismatik beliau yang membuat para pengikutnya itu menjadi sangat menidolakan beliau, gitu ya. Itu salah satu contoh saja. Masih banyak pemimpin-pemimpin yang karismatik. Kemudian ada tipe laissez-faire. Jadi ini adalah tipe pemimpin yang bersifat ini mempunyai sikap yang permisif, ya. Dalam arti para anggota organisasi boleh saja bertindak sesuai dengan keyakinan dan bisikan hati nurani, asal saja kepentingan bersama tetap terjaga dan tujuan organisasi tetap tercapai. Jadi pada tipe ini
seorang pemimpin memberi kebebasan kepada anggota timnya untuk silakan berkreasi, ya, silakan berkreasi sesuai dengan keyakinan masing-masing dari anggota timnya. Tetapi sekali lagi ada penegasan bahwa visi kita atau tujuan organisasi kita harus tercapai. Jadi harus tetap tercapai. Jadi silakan melakukan improvisasi, tapi tujuannya harus tercapai. Kemudian organisasi akan berjalan lancar dengan sendirinya karena para anggota organisasi terdiri dari orang-orang yang sudah dewasa, yang mengetahui apa yang kemudian menjadi tujuan dari organisasi. Ya, karena itu dia menganggap bahwa semua anggota tim ini adalah manusia yang sudah dewasa, pasti mempunyai cara yang berbeda, meskipun punya cara berbeda, model yang berbeda, tetapi tujuan yang akan dicapai harus sama, ya, harus tetap sama. Pada tipe ini juga seorang pemimpin yang tidak terlalu sering melakukan intervensi dalam kehidupan organisasi. Jadi pada tipe Lysis ini pemimpin jarang memberi intervensi, ya. Jadi dia lebih kepada silakan mengembangkan kreativitas dari anggota timnya. Jadi karena dia kurang memberikan intervensi, jadi terkesan pemimpinnya agak pasif, ya, agak pasif. Dan dia membiarkan organisasi berjalan dengan sendirinya, ya, tanpa banyak mencampuri bagaimana organisasi itu berjalan. Jadi, tetapi permasalahan yang muncul, pemimpin yang bertipe ini sering dianggap sebagai seorang pemimpin yang kurang memiliki rasa tanggung jawab, ya, yang wajar terhadap organisasi yang dipimpinnya, karena pada dasarnya pemimpin itu harus bertanggung jawab, gitu ya, tidak boleh tidak sama sekali. Kemudian yang terakhir ini adalah tipe demokratis. Jadi pada tipe ini sifat yang muncul adalah dalam proses menggerakkan anggota tim, ya, atau bawahannya, dia selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia adalah makhluk yang termulia di dunia. Jadi selalu berusaha mensinkronkan antara kepentingan dengan tujuan organisasi, dengan kepentingan dan tujuan pribadi dari para bawahannya. Jadi dia menganggap bahwa kita semua ini sama, kita semua sama mulia di mata Allah. Jadi tidak ada yang atas dan tidak ada yang di bawah. Jadi sama-sama adalah tim. Ya. Kemudian pemimpin tipe ini cenderung dia menerima saran, ya, menerima saran, menerima pendapat, bahkan dikritik pun dia terima, ya, dimaki pun dia terima, gitu ya. Selalu berusaha mengutamakan kerjasama, ya, dan kerja tim dalam usaha mencapai tujuan. Jadi apapun yang terjadi terburuk pada dirinya, dia selalu berpendapat yang penting tim bisa bekerja, organisasi bisa jalan, maka mengabaikan kepentingan-kepentingan pribadi, ya. Kemudian selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses darinya. Jadi selalu memotivasi bawahannya bahwa kamu bisa lebih dari saya. Dosen juga akan mengatakan pada mahasiswa, kamu akan lebih jauh lebih baik dari saya, ya. Kamu akan lebih jauh lebih pintar dari saya. Karena zaman dulu waktu saya belajar buku-buku sangat kurang, di zaman kamu ini semua akses bisa diterima, bisa dijadikan sumber, sehingga kamu akan jauh lebih baik dari saya sebagai dosen saat ini. Oke. Kemudian para bawahan dilibatkan secara aktif otomatis, ya, karena dia demokratis, jadi dia selalu melibatkan bawahannya secara aktif dalam menentukan nasib sendiri melalui peran serta dalam proses pengambilan keputusan, ya. Jadi pada tipe demokratis ini ada 4 tipe yang kemudian menjadi gaya kepemimpinan yang diterapkan pada tipe demokratis ini. 4 gaya tersebut, yang pertama adalah instruksi, ya, instruksi. Pada instruksi, untuk bawahan yang tingkat kemauan dan kemampuan atau keyakinan dan pengetahuan yang rendah atau tidak sama sekali. Jadi begini, pada tipe demokratis ini seorang pemimpin itu cenderung akan memberikan instruksi kepada bawahan yang menurut dia bawahan ini dari si pengetahuannya cukup rendah. Jadi tidak boleh dibiarkan, gitu. Jadi pada tipe ini pemimpin itu dia akan melihat klasifikasi bawahannya. Ada bawahan saya yang modelnya kelas middle, ada yang kelas low, ada yang high, ya. Karena setiap orang akan berbeda-beda. Nah, pada bawahan yang dari sisi pengetahuannya cukup lemah, kemampuan dan
yang lain-lain itu lemah, maka pemimpin harus berdiri sebagai pemberi, ya, pemberi arahan atau instruksi. Tidak boleh dia biarkan, karena bisa fatal nanti organisasinya kalau dia biarkan bawahan yang lemah itu melakukan gayanya, ya. Jadi dia akan berperan sebagai pemberi instruksi pada bawahan yang tipe itu. Kemudian ada juga bawahan yang tipe kemampuannya rendah, tapi dia punya kemauan yang tinggi, ya. Dia punya kemampuan rendah tapi punya kemauan yang tinggi, jadi mau bekerja keras. Sehingga peran pimpinan di situ menjadi sebagai seorang konsultan. Ya, pimpinan di saat ada bawahan seperti itu dia menjadi seorang konsultan. Jadi untuk memberikan konsultasi, melakukan mengarahkan, mendukung dan melakukan komunikasi dua arah dengan bawahan itu, gitu ya. Kemudian ada juga bawahan yang kemampuan, pendidikan, pengetahuan dan pengalamannya sangat tinggi. Jadi dia punya sudah S2, S3 dan apalah SS dan lainnya. Tapi motivasi dan keyakinannya sangat rendah. Ya. Nah, model penerapan gaya kepemimpinan dalam mendukung, ya, dan saling tukar ide ini lebih kepada partisipasi. Jadi seorang pemimpin ini akan mendorong anggota tim atau bawahannya itu untuk bagaimana dia berpartisipasi. Jadi kan dia sudah punya kemampuan, sudah punya pendidikan bagus, sudah punya pengetahuan, oke, silakan menurut ibu atau bapak yang luar biasa ilmunya, bagaimana bapak berpartisipasi dalam mengatasi masalah organisasi kita. Jadi lebih kepada menerapkan peran partisipasi, tidak menggurui, ya, apalagi memberi instruksi, ya, memberi instruksi atau menjadi teman tim pada orang yang pendidikan sangat tinggi itu, wah, jadi bahaya itu. Ya, jadi lebih kepada kita mengaktifkan beliau, ayo silakan ibu yang membawa kegiatan ini, ibu yang menyampaikan kegiatan ini, seperti itu, ya. Kemudian ada sistem yang apabila bawahan punya kematangan yang tinggi, punya kemauan dan kemampuan yang bisa diandalkan, jadi pemimpin melihat kan tipe-tipe bawahan itu banyak, ya. Ada yang dia punya kemampuan yang bagus dan kemauan yang tinggi, ya. Pada tipe ini maka seorang pemimpin harus menggunakan gaya delegasi. Jadi mendelegasikan satu kegiatan atau mendelegasikan satu misi, ya, kepada bawahan tersebut untuk dilakukan tanpa dia harus campur tangan secara banyak, gitu, ya. Tapi tetap pemimpin menjadi penanggung jawab dari masalah itu, maka organisasi itu akan berjalan dengan baik. Jadi seorang pemimpin pada tipe demokratis ini cenderung dia akan menempatkan gaya kepemimpinannya berdasarkan siapa orang yang ada di hadapannya atau siapa yang dipimpinnya. Itu tipe demokratis. Jadi semua anggota tim itu punya karakteristik yang berbeda-beda dan setiap karakteristik itu ada penempatan gaya kepemimpinan yang akan diterapkan oleh pemimpin dengan tipe demokratis ini. Oke. Baik, kalau kita melihat, ya, garis kontinum gaya kepemimpinan tadi, jadi dari Tannenbaum dan Schmidt ini sejak tahun 1958, saya yakin belum ada yang lahir di sini, saya juga belum lahir, jadi sudah lama sekali ini sudah diteliti, ya, dan disampaikan bahwasanya ada 6 gaya kepemimpinan, ya, 6 gaya kepemimpinan dari sisi yang paling lemah dan yang paling tinggi, ya, direktif sampai partisipatif. Jadi yang pertama itu gaya pertama jika pemimpin itu hanya memberikan perintah tanpa penjelasan. Nah, jadi dipanggil, Dek, sini dulu, tolong Anda membuat proposal tentang latihan dasar kepemimpinan. Tanpa diarahkan model proposal isinya apa, item yang dimaksud itu seperti apa. Jadi perintah tanpa penjelasan. Ini gaya kepemimpinan yang cukup lemah, ya. Kemudian yang kedua, perintah dengan penjelasan. Ya, disampaikan. Nanti proposalnya memuat isi item ada 6 hal, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini agak sedikit mulai bagus. Nah, kemudian yang berikutnya gaya ketiga, pemimpin itu berkonsultasi dengan bawahannya. Kita kan membuat latihan dasar kepemimpinan nih. Jadi menurut Anda kita akan mengambil tema apa kira-kira yang sesuai masalah tren saat ini. Kemudian item yang masuk dalam proposal kita apa saja, ya?
itu berkonsultasi. Jadi bawahan akan memberikan sedikit masukan. Oh Pak, ya pasti ada pendahuluan dan mungkin ada tujuan atau mungkin kita bikin schedule dalam proposal itu segala macam. Kemudian yang gaya keempat, atasan bawahan bersama-sama mengambil keputusan. Oke, jadi pada saat itu keputusan itu menjadi keputusan bersama. Jadi bukan keputusan karena saya pemimpin loh maka ini keputusan saya ya. Tidak seperti itu, tapi kemudian menyampaikan bahwa ini keputusan kita bersama, ini menjadi misi kita bersama dan menjadi visi kita bersama, maka kita harus jalankan. Jadi apa yang kita tulis dalam proposal ini, tujuan kita apa, maka tujuan dari proposal yang kita sudah tulis ini harus kita capai bersama. Oke, nah kemudian gaya yang kelima, atasan mendelegasikan tugas kepada bawahannya. Jadi pada saat akan melakukan kegiatan, dan sudah sesuai proposal, situ ada tugas dan job dari masing-masing anggota, maka pemimpin akan menyampaikan, memberikan pendelegasian bahwa sekretaris melanjutkan surat penyuratan untuk undangan kepada pemateri dan bla bla bla. Kemudian seksi acara mengkoordinasi acara dan bla bla segala macam. Jadi tidak perlu pemimpin itu kemudian datang lihat karena ada seksi acara sudah di situ yang men-setting acara, tidak perlu lagi seorang pemimpin itu datang, dia mengangkat kursi, dia juga yang menyapu ruangan. Nah, itu berarti sama saja dia tidak percaya dengan anggota timnya ya, karena tidak memberikan pendelegasian gitu. Nah, kemudian gaya yang keempat ini gaya yang sudah cukup tinggi ya, di mana bawahan sangat berpartisipasi. Jadi atasan melepas tanggung jawab dalam tanda kutip ya, maksudnya melepas tanggung jawab ini dia tidak terlalu banyak mengintervensi ya, meskipun segala sesuatu itu menjadi tanggung jawabnya, tapi tidak lagi mengintervensi. Jadi telah memberikan kebebasan kepada bawahan untuk silakan Anda melakukan semuanya mulai dari membuat proposal, kemudian nanti konsultasi kepada saya. Nah, kemudian dia eksekusinya juga dari bawahannya itu sendiri. Nah, ini beberapa gaya kepemimpinan menurut Tannenbaum dan Schmidt ya, tahun 1958. Baik. Kemudian ada 4 ya dasar gaya kepemimpinan sebenarnya. Dari 4 dasar gaya kepemimpinan ada yang rendah dan ada yang tinggi ya. Dari sisi bagaimana memberi support dan direction. Apa itu direction? Halo, jangan-jangan sudah tidur semua ini. Iya, Ibu. Direction itu apa? Arahan mungkin. Ya. Direction. Bukan perintahkan. Mengarahkan, Bu. Ya, betul sekali. Baik, direction itu mengarahkan ya dan memotivasi atau memberi dukungan gitu ya. Jadi pada tipe yang pertama ini, tipe S1 ini dia lebih pengarahannya itu lebih dominan ya. Pengarahan lebih dominan jadi tanpa ada dukungan. Jadi Anda harus membuat LDK begini oh semua diarahkan gitu. Tapi tidak ada dukungan. Dukungan seperti misalkan memberikan dana tambahan untuk kegiatan itu satu. Nah pada tipe 1 ini cuma mengarahkan saja gitu ya, mengarahkannya lebih besar. Kemudian pada tipe 2 mengarahkannya bagus, mendukungnya juga bagus. Jadi bukan cuma sekedar saya ACC kegiatan Anda dan ini dana yang bisa Anda gunakan. Nah itu pasti jalan semuanya gitu ya. Kemudian ada juga yang tipe 3 hanya memberikan dukungan saja, motivasi saja, ya, hanya memberikan motivasi saja, tapi tidak mengarahkan. Oke, silakan. Ini ada uang sekian juta, kamu lakukan kegiatan, terserah kegiatan apa. Gitu. Nah, bingung juga itu kalau bawahan ini uang mau dibuat apa gitu, tidak ada arahan. Nah, pada tipe yang keempat, dari sisi arahannya sudah lemah, kemudian dari sisi dukungan juga lemah. Jadi ini tipe-tipe yang menyampaikan ya saya mendukung kegiatan Anda meskipun saya agak sedikit bertolak belakang dengan keinginan Anda dan dalam hal ini
saya hanya bisa membantu dengan doa, tidak bisa memberikan dukungan dalam bentuk materi. Nah, biasanya seperti itu ya. Tapi ini ya jaranglah terjadi. Gitu. Oke, kemudian dari sisi kepemimpinan dalam proses pengambilan keputusan. Ya. Dalam pengambilan keputusan ada tipe 1 di mana pemimpin yang mengambil keputusannya saja sendiri tanpa melibatkan yang lain-lain. Pokoknya hanya dia yang tahu dan ini adalah keputusan saya dan Anda tidak boleh mengganggu-gugat. Nah, tipe yang kedua, ini pemimpin mengambil keputusan dengan menerima masukan, ya, menerima masukan dari bawahannya. Kemudian tipe ketiga, dia mengambil keputusan, kemudian dengan para anggota, ya, mengambil keputusan bersama dengan para anggota timnya. Dan kemudian dia juga memberikan support, ya. Jadi bukan cuma sekedar mengambil keputusan, tapi dia memberikan dukungan juga, ya, pada jalannya kegiatan. Kemudian pada tipe yang keempat, jadi anggota tim semua yang mengambil keputusan, ya. Jadi pemimpin cenderung lebih pasif di sini. Oke, jadi pada masing-masing tipe ini ada kelemahan, ada kekurangannya, ya. Kemudian dari sisi komunikasi. Dari sisi komunikasi ini, pada tipe 1, ya, jadi ada bentuk, ya, dan dua variabel. Variabel yang pertama adalah memberikan informasi atau influencing, kemudian variabel yang kedua adalah menerima informasi, ya, atau listening. Nah, pada tipe yang 1 ini lebih aktif memberikan informasi. Nah, ini cenderung yang terjadi pada kita saat ini, ya. Saya yang bicara ya, ceramah satu arah. Anda diam aja dengar, ya. Ya, kalau tidak dengar nanti bisa Discord sama panitia. Oke, ini tipe 1 yang sedang kita lakukan saat ini. Kemudian nanti kalau sudah mulai diskusi, nah mulai masuk nih tipe 2. Nah, tipe 2 selain aktif memberikan informasi, dia juga aktif juga untuk mendengarkan apa masukan dari timnya, ya. Timnya mendengarkan. Kemudian pada tipe 3 ini dia lebih cenderung untuk aktif mendengarkan, ya, mendengarkan masukan atau menerima informasi, ya, dari bawahan atau anggota timnya. Dan tipe yang keempat ini sama-sama rendah. Jadi dia juga tidak mau memberikan masukan dan tidak juga mau menerima masukan. Ya, ada juga tipe orang seperti ini, ya, tipe pemimpin seperti ini. Jadi dia cuma lebih banyak diam, tapi dia marah kalau diberikan masukan. Oke. Kemudian ini beberapa gaya kepemimpinan dari beberapa teori, ya, dari Ishak Arab Tanjung. Ini nanti bisa Anda baca lah. Saya lanjut aja. Jadi Gillis tahun 94 ini menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada gaya kepemimpinan yang betul-betul benar, dan tidak ada gaya kepemimpinan yang jelek, ya. Dan tidak ada kepemimpinan yang selalu tepat untuk semua situasi. Nah, karena apa? Karena memimpin itu adalah seni. Jadi dari semua tipe-tipe yang tadi kita sudah dengar, yang sudah saya sampaikan tadi, bisa Anda variatifkan dari semua situasi yang ada, gitu, ya. Jadi tidak mesti harus memilih satu tipe. Karena memimpin itu adalah seni, sekali lagi. Seni. Pada siapa Anda berhadapan, anggota timnya dengan siapa, bagaimana kemampuan anggota tim, maka bagaimana gaya kepemimpinan yang harus Anda ambil. Ya. Oke, Meg Anderson menyampaikan bahwa kepemimpinan yang besar, ya, itu dimulai dengan apa? Dimulai dengan willing heart. Apa itu willing heart sih? Bagaimana kemampuan menggunakan hati, ya, menggunakan hati nurani, kemudian bersikap positif, ya, selalu meyakini bahwa setiap orang itu mempunyai alasan yang berbeda-beda, dan ketika pun dia kritik, dia selalu melihat dari sisi positif, dan dia selalu mampu membuat sebuah perbedaan, ya. Jadi berani untuk membuat sebuah perbedaan. Itu yang disampaikan oleh Meg Anderson. Oke, baik. Kita melihat
Nah, kalau begitu kan ada sering kita dengar ada yang namanya manajer, ada yang namanya pemimpin. Kalau pemimpin tadi kan kalau kepemimpinan itu leadership, kalau pemimpin itu ada leader. Nah, ada manajemen organisasi, pemimpin yang dalam manajemen itu disebut manajer. Nah, kalau dari segi tugas ya, perbedaannya kalau leader itu dia lebih kepada mengembangkan visi. Bagaimana visi ini kemudian dikembangkan. Kemudian dia menyesuaikan semua kegiatan-kegiatan yang akan mendukung visi. Kemudian dia melakukan beberapa pemberdayaan, baik dari memberdayakan organisasinya, memberdayakan anggota timnya. Kemudian dia juga melakukan pelatihan atau melatih. Itu namanya leader. Ya, sementara manajer itu lebih kepada merencanakan, kemudian bagaimana mengorganisasikan, mengatur, dan mengkoordinasikan. Jadi kalau kita bisa lihat, pemimpin itu dia hadir untuk memperbaiki sistem. Sedangkan manajer itu untuk memperoleh hasil. Ya, jadi lebih kepada, pemimpin itu lebih kepada prosesnya. Nah, kemudian manajer lebih kepada outputnya atau hasilnya. Nah, jadi seorang pemimpin ini asalkan dia mampu mempengaruhi perilaku orang lain untuk mencapai tujuan. Jadi seorang leader atau pemimpin belum tentu seorang manajer, tetapi seorang manajer bisa berperilaku sebagai seorang leader atau pemimpin. Ya. Jadi salah satu contohnya adalah dia mampu bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja sama dengan timnya, ya, dengan anggota timnya. Oke, nah kalau Tung Desem Waringin itu menyampaikan kalau ada pemimpin yang tidak diikuti oleh orang lain berarti dia sebetulnya bukan pemimpin. Jadi kalau masih ada 2-3 orang yang ikut ya dia masih jadi pemimpin. Kalau sudah tidak ada sama sekali maka tidak bisa disebutkan sebagai pemimpin. Ya, sama dengan kalau kita memimpin diri sendiri organisasi tubuh ya, kita lehernya kita masih mau mencicipi, tapi perutnya sudah tidak mau. Nah, terus dua-duanya tidak kita ikuti, berarti kita sudah tidak bisa memimpin diri kita sendiri. Harusnya memilih siapa yang kita ikuti, leher atau perut, itu yang salah satunya. Ini contoh saja. Kemudian apa yang harus dimiliki seorang pemimpin? Yang pertama, seorang pemimpin itu harus terampil berkomunikasi. Terampil berkomunikasi, titik beratnya adalah kemampuan untuk mampu mendengarkan pendapat. Ya, kemampuan untuk mampu mendengarkan saran dari anggota tim. Ya. Jadi bukan cuma sekedar segi retorika. Kemudian dari sisi keterampilan berkomunikasi, selain mampu mendengarkan, dia juga mampu memberikan penjelasan yang efektif tanpa harus menyinggung anggota tim. Nah, tanpa harus menyinggung anggota tim. Jadi menjelaskan satu hal yang sangat baik dengan bahasanya sendiri dan anggota tim yang mendengar bisa jelas. Ya, dia bisa paham apa arah komunikasinya. Kemudian hal yang berikutnya ada sisi manajemen. Ya, dia paham sisi manajemennya, bagaimana harus memimpin ya dari sisi manajemennya. Kalau dari sisi manajemennya, ketika ada kegiatan maka hal yang pertama dilakukan adalah perencanaan. Tidak tiba-tiba tiba masa tiba akal langsung bikin pelaksanaan, padahal ada perencanaan dulu. Habis perencanaan ada pelaksanaan, habis pelaksanaan ada evaluasi, habis evaluasi ada feedback. Ya, ada feedback kembali, timbal balik. Kemudian perencanaan kembali. Itu sisi manajemen. Dia paham tata aturannya. Kemudian hal yang dimiliki ada persamaan. Maksudnya persamaan begini adalah menganggap bahwa anggota tim ini adalah sama-sama sebagai manusia. Sama-sama tim dalam mengembangkan organisasi. Jadi tidak ada yang dominan. Tidak ada yang dominan. Semua mempunyai hak yang sama dalam menyampaikan pendapat, punya kewajiban yang sama dalam menjalankan tugas. Gitu. Kemudian jelas pasti bisa bekerja sama. Jadi kalau orang yang kebiasaannya cuma bekerja sendiri, tidak mau bekerja sama,
Nah, sulit itu untuk menjadi pemimpin ya. Kadang cenderung dia lebih ke otorita, tipe otoritas ya. Hanya mau mempengaruhi dirinya, kepentingan dirinya sendiri. Kemudian seorang pemimpin itu bisa memberikan motivasi dan tekad. Jadi selalu menyemangati anggota timnya untuk selalu bekerja dengan baik. Dan kemudian antusias. Jadi kalau dia punya sebuah proyek, dia punya sebuah tujuan, maka dia sangat begitu antusias sekali ya untuk melaksanakan ya visi itu, melaksanakan tujuan itu sampai berhasil. Semangatnya luar biasa. Itulah seorang Oke, kemudian kepemimpinan itu terhadap sifat ya. Jadi pada seorang pemimpin yang harus dimiliki itu ada 3 hal: kecerdasan, kepribadian, dan kemampuan. Jadi walaupun cerdas, kepribadiannya tidak bagus, tidak mampu, itu tidak bagus juga untuk pemimpin. Meskipun kepribadiannya baik, tapi dia tidak cerdas, bisa bisa dimainkan oleh sama anggota timnya, sama bawahannya ya, dikerjain sama bawahannya. Kalau dia pribadinya baik tapi tidak cerdas, kemudian dia tidak mampu memimpin, bisa dikendalikan sama anggotanya. Kemudian walaupun dia mampu memimpin, kemudian dia tidak cerdas, tidak punya kepribadian yang baik, sukanya marah-marah, ya sama saja tidak akan jalan, dia tidak jadi pemimpin yang baik. Ya. Jadi 3 unsur ini harus ada dalam sifat ya seorang pemimpin. Jadi cerdas itu seperti apa? Dia punya pertimbangan sesuai analisis, baik itu secara teori maupun secara pengalaman. Ya. Kemudian dia punya ketegasan dan jelas pasti punya pengetahuan tentang hal itu, dan kefasihan dalam bahasa. Jadi bisa menyampaikan, berkomunikasi dengan baik dan benar. Kemudian dari sisi kepribadian, mampu beradaptasi dalam situasi apapun. Kemudian dia punya kewaspadaan ya, dan dari sisi kepribadian yang ada dari pemimpin zaman sekarang itu harus kreatif. Dia harus kreatif bagaimana caranya membangun organisasi menjadi lebih bagus. Kemudian keseimbangan dalam pengendalian emosi ya, dan mandiri. Kemudian punya kemampuan nih kerjasama, ada popularitas, dia punya prestasi dan prestise ya. Jadi seorang pemimpin harus dilihat dari karya-karyanya. Bisa dikatakan bahwa dia bisa berhasil jadi pemimpin kalau ada karya, ada bukti bahwa dia berkarya gitu ya. Kemudian punya keterampilan pribadi dalam sisi pergaulan ya. Jadi dia punya banyak teman, punya banyak orang yang suka dengan dia, walaupun kita tidak bisa menyampaikan bahwa semua orang harus suka gitu ya. Namanya kita manusia, bahwa ada juga sisi orang yang tidak suka dengan kita. Tapi minimal ketika orang mendengarkan nama dia, tidak kemudian mendoakan dalam keburukan ya, tapi kemudian oh iya ibu ini sangat baik, seperti itu, minimal seperti itu. Jadi kemudian partisipasi sosial ya, jadi bukan hanya bergerak pada bidangnya saja, tapi dia juga sangat akrab dengan kepedulian terhadap sesama di sekitarnya, tetangganya. Ya, jadi orang itu kan dibilang baik itu, pemimpin itu dikatakan baik, punya sifat yang baik ketika itu dinilai oleh orang yang dekat dengan dia, keluarganya, ya kalau istri suaminya, suami istrinya, ya, kemudian tetangganya. Makanya kalau sebenarnya kalau kita mau mengikuti surat keterangan kelakuan baik itu sebenarnya tidak boleh dikeluarkan oleh polisi. Apa yang Pak Polisi tahu? Misalkan surat keterangan berkelakuan baik oleh seorang ibu mau buat ya, yang mengeluarkan itu ya suaminya, karena suaminya yang tahu ya, dan anak-anaknya. Sebenarnya seperti itu, cuma kan ribet ya kalau kita buat seperti itu. Baik, ini beberapa sifat yang harus dipunyai oleh pemimpin. Jadi kalau kita simpulkan ya, pemimpin itu adalah orang yang mampu mempengaruhi anggota dan suatu organisasi dalam menetapkan dan mencapai tujuan. Kemudian kepemimpinan itu adalah proses bagaimana mempengaruhi aktivitas anggota dan suatu organisasi dalam menetapkan dan mencapai tujuan. Sementara manajemen itu sendiri adalah sebuah proses atau seni dalam memberdayakan baik dari sisi sumber daya manusianya maupun sumber daya alam untuk mewujudkan tujuan dari organisasi tersebut. Nah, kalau kita lihat manajemen ini, menurut George, ini adalah suatu proses yang melibatkan bimbingan
suatu kelompok orang ke arah tujuan organisasi. Baik, dari fungsi manajemen tadi, jadi walaupun pemimpinnya sudah hebat, tapi kalau memanagenya tidak bagus ya sulit lagi ya. Jadi fungsi manajemen ada fungsi perencanaan ya, kemudian bagaimana mengorganisasikan atau mengelompokkan ya semua perencanaan itu pada proses implementasi yang baik. Kemudian bagaimana pendelegasian ya pada anggota timnya, kemudian bagaimana kemudian mengaktualisasikan ya dari hasil rencana yang sudah disusun, kemudian bagaimana pemimpin itu dalam manajemen organisasi itu seorang kepemimpinan bisa memotivasi ya, memberi support dan melakukan pengawasan dari sistem organisasi yang sudah dilakukan. Oke, jadi dari komponen organisasi ini adanya pekerjaan, jadi ada job atau ada project yang akan dilakukan, kemudian tersedianya pegawai atau karyawan atau ada anggota tim ya. Kemudian terjadinya hubungan kerjasama yang baik antara yang memimpin dengan yang dipimpin. Kemudian ada lingkungan yang mendukung ya, lingkungan kerja yang mendukung yang sehat. Jadi kalau komponen ini ada hilang salah satunya itu tidak akan jalan. Ada sebuah cerita tentang antara pilot dengan pesawat. Ya, antara pilot dengan pesawat atau tiket itu mana yang penting? Halo? Bu. Pilot dengan pesawat mana yang penting dalam penerbangan? Kalau dalam penerbangan pilot dengan pesawat mana yang penting? Pilotnya, Bu. Pilotnya. Kalau pesawatnya rusak bagaimana? Dua-duanya, Bu. Dua-duanya, Bu. Ya, jadi kalau kita lihat ya, pilot itu menjadi tidak penting juga ketika kalau pilot itu kan sebelum ke bandara dia di rumah dulu ya, di rumah dulu. Kalau dia tidak dijemput sama sopir, sopir penjemput, kalau Garuda itu jemput sama sopir Garuda, maka pilot tidak bisa menerbangkan pesawat karena sopirnya tidak jemput dia di rumahnya. Kemudian kalau sopirnya itu tidak diizinkan istrinya untuk bawa mobil menjemput pilot, kira-kira pilot bisa menerbangkan pesawat nggak? Tidak, Ibu. Tidak. Nah, kemudian dari sisi pesawat, kalau pesawat misalkan mengalami gangguan, kebetulan yang bagian mesin ini tidak diizinkan istrinya hadir karena istrinya lagi sakit. Kira-kira pesawatnya bisa terbang tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Oke, kemudian pesawatnya sudah bagus, pilotnya sudah ada, tapi tiket habis. Kira-kira bisa jalan nggak pesawat? Tidak bisa juga. Tidak, Ibu. Tidak bisa, Bu. Tidak ada penumpangnya. Nah, kalau begitu siapa yang paling penting? Tidak ada yang paling penting. Semuanya. Semuanya. Jadi semuanya penting ya, maka itu disebut organisasi, organ. Jadi organisasi itu bentuk organ tubuh kita, ada kepala, ada tangan, ada mulut, ada mata, ada kaki, ada telinga. Bayangkan kalau dari beberapa organ kita itu ada yang mengalami gangguan. Kira-kira bisa berjalan tidak dengan sempurna? Tidak. Tidak, Bu. Tidak. Jadi sama dengan komponen organisasi ini. Jadi semua 4 komponen ini saling mempengaruhi dan saling mendukung ya. Jadi harus ada. Oke. Dari manajemen organisasi ini, jadi kekuatan terbesar dari sebuah manajemen organisasi terletak pada kebersamaan dan kerjasama. Jadi walaupun pemimpinnya hebat, pemimpinnya cerdas, punya kepribadian bagus, kemudian dia punya kemampuan yang sangat luar biasa, tapi kalau tidak ada kerjasama dari anggota tim, impossible. Tidak akan mungkin organisasi itu akan baik. Harus ada kebersamaan dan kerjasama. Sama-sama saling mendukung. Tadi seperti cerita pilot dengan pesawat. Harus semua tim saling mendukung ya untuk mencapai satu tujuan. Sehingga apa yang diperlukan adalah penyadaran. Semua komponen tadi harus sadar bahwa kita punya visi bersama, bahwa organisasi ini akan dibentuk dan dijalankan oleh kita. Maka harus sama-sama saling bekerja sama. Ya, jadi sadar dulu tentang kepentingan kita apa, tujuan kita apa, seperti itu. Kemudian yang kedua, bukan cuma sekedar sadar-sadar saja, harus ada pelatihan, harus dilatih gitu ya.
untuk membuat sebuah organisasi yang baik harus ada latihan. Makanya jangan salah itu kalau ibu sedikit-sedikit pelatihan APN, sedikit-sedikit pelatihan. Yang berteriak kan anggotanya, oh sedikit-sedikit bayar, sedikit bayar. Jadi itu bagian dari bagaimana organisasi membangun sistem manajemen yang baik. Ya, jadi harus dilatih, harus diberdayakan itu anggota tim. Begitupun dengan pemimpinnya. Ya. Kemudian ada pengorganisasian. Jadi pengorganisasian itu ada tahapan-tahapan yang dilalui yang sangat baik ya. Jadi tidak bisa langsung melaksanakan kegiatan tanpa ada merencanakan. Tidak bisa langsung ujuk-ujuk mengevaluasi kegiatan tanpa pernah dilaksanakan. Jadi harus ada tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, kemudian pengawasan, dan timbal baliknya apa, feedbacknya. Kemudian mengembangkan kekuatan. Jadi bukan cuma sekedar sampai dia timbal balik, tapi bagaimana organisasi itu berkembang. Ya, jadi harus mulai bisa memunculkan kreativitas dari anggota tim untuk bagaimana kita punya potensi apa di sini. Organisasi IBI ini adalah organisasi terbesar, maka harusnya bidan itu makmur ya dari sisi salah satunya misalnya dari sisi materinya, kemudian kita tidak dari sisi pendidikan juga bagus gitu. Itu mengembangkan kekuatan. Kemudian membangun dinamika. Setiap organisasi itu harus mampu membaca situasi bahwa hidup ini dinamis ya. Kita ini akan berkembang secara terus-menerus ya, sangat dinamis. Kan ada perubahan, yang di bawah bisa di atas, yang di atas bisa di bawah. Jadi dinamika itu kemudian dibangun sehingga organisasi bisa menjadi lebih baik, jauh lebih baik. Baik, ada jenis-jenis penyakit dalam organisasi ini. Ini jenis penyakit yang tidak ada dalam buku diagnosis ya. Penyakit yang pertama kudis, ya rasa-rasa saja ada yang pernah dapat kudis, ya salah satunya. Saya ini penyakit ini juga satu, kudis kurang disiplin, gitu ya. Bukan karena maunya kurang disiplin, terlalu banyak kegiatan ya, sehingga kadang susah untuk memanage dengan baik. Kemudian asma, asal masuk saja. Nah, kayak begini, mudah-mudahan yang masuk di Zoom ini bukan cuma sekedar asma ya, asal masuk. Yang penting masuk memenuhi kehadiran sudah srek. Semoga ada yang dari saya yang sampaikan ini ada yang diingat lah, minimal slide yang terakhir ini ya, jenis-jenis penyakit dalam organisasi. Oke, kemudian TBC tidak biasa membaca. Nah, ini yang sering nih, ya cakapnya bagus, tapi yang dicakap tong kosong berbunyi nyaring, tidak ada dasarnya, karena tidak biasa membaca. Ya, kemudian kurang terampil, ya kurang latihan ini jadi kurang terampil. Kemudian asam urat, asal masuk uring-uringan atau apa ini? Atau tidur. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang asam urat di bagian Zoom ini. Panitia bisa cek-cek ini. Yang tidak mengaktifkan video ini cenderung dia asam urat. Kemudian ginjal. Gaji ingin naik, kerja lamban. Banyak ini, mudah-mudahan tidak ada yang di sini ya. Pucat, pulang cepat. Ya, jadi kerjanya tidak ada, tapi pas belum waktunya sudah pulang duluan. Flu, Facebookan dulu. Jadi masuk kantor, tapi bukanya apa? Lihat laptop dibuka, tapi yang dibuka Facebook. Kemudian panu, piket asal nulis. Nah, yang penting kalau sudah piket, ya sudah, tulis saja laporan, ditulis saja segala macam laporan tanpa bertanggung jawab untuk isian laporan itu benar atau tidak. Kemudian batuk, banyak ngantuk. Nah, ini sering terjadi sama mahasiswa ini. Kalau sudah mulai batuk-batuk itu, hati-hati. Sudah menguap, sudah tidur nanti bawahnya. Habis dari batuk, langsung ke asam urat. Oke, kemudian ada AIDS, alpa, izin, dikit-dikit sakit. Ya, jadi ini bentuk-bentuk penyakit yang sering ada sama kita ya. Dan semoga kedepannya organisasi yang dibentuk oleh ibu-ibu ini, oleh para mahasiswa ahli jenjang ini bisa lebih baik lagi ya. Tidak ada penyakit seperti ini. Oke. Kita lihat peran dan tugas kepemimpinan dari seorang bidan. Ya. Apa saja peran tugasnya? Ya, yang pertama harus tanggung jawab. Bayangkan kalau bidan tidak bertanggung jawab, ibu sudah pembukaan lengkap, dia kasih tinggal. Wah, bahaya kan? Coba bayangkan itu. Kemudian, kemampuan untuk bisa perseptif. Apa perseptif yang dimaksud ini? Perseptif itu apa? Kemampuan untuk bisa
menerima, ya, Persepsikan. menerima. Jadi lebih kepada kemampuan untuk bisa menerima. Kemudian kemampuan untuk bersikap objektif, ya. Jadi bayangkan kalau bidan itu mengambil keputusan kemudian hanya mengandalkan subjektif, data subjek. Ibu bilang bahwa Bu Bidan, saya ini sudah 3 bulan ini tidak menstruasi. Tanpa melakukan pemeriksaan, tiba-tiba langsung bidan bilang, oh sudah, ibu ini hamil. Pulang saja, Bu, ini ibu hamil. Tanpa melakukan pemeriksaan dulu, dia cuma berdasarkan data subjeksi ibu. Ternyata ibu ini memang betul mengalami gangguan menstruasi. Bukan hamil, tapi kok bidan sudah menyimpulkan bahwa dia hamil. Nah, itu kan hati-hati ya. Kemudian kemampuan untuk bekerja sama. Sebagus-bagusnya kita, seterampil-seterampilnya kita, dalam satu tim kita tidak bisa menolong persalinan itu sendiri. Ya. Pasti ada tim di situ. Minimal tim kita adalah ibunya. Ibunya dan yang mendampingi ibunya. Bayangkan ibu sudah memimpin persalinan, kemudian ibunya tidak mau mengedan, tidak mau bekerja sama. Gimana itu? Karena dia sudah benci sebab bu bidannya dari tadi ngomel terus, marah-marah terus. Ya, bahasanya muncul itu, ibu ini kalau bikin tidak berteriak-teriak, pas sekarang berteriak-teriak, sakit hati ibunya, sudah saya tidak mau mengedan. Apa yang terjadi? Ya, jadi kemampuan untuk bekerja sama juga penting dikuasai oleh seorang bidan. Ya. Kemudian kemampuan untuk meyakinkan ibu hamil. Ya, ini juga bagian bahasan sendiri yang harus dimiliki, ya, interpersonal skill. Jadi kemampuan bagaimana kita meyakinkan orang terhadap apa yang kita lakukan, gitu ya. Nah, ini kan yang sering lemah kita bidan itu ketika merujuk pasien, ya, merujuk klien, kita bisa menyampaikan kepada klien, Bu, ini harusnya ditolong di rumah sakit, tidak boleh di tempat saya karena bla 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 bla. Cenderung masyarakat ini tidak mau, ya. Nah, kemampuan ini harus dipelajari karena banyak aspek sosial yang harus dipahami oleh seorang bidan sehingga dia mempunyai kemampuan untuk meyakinkan ibu hamil. Oke, kemudian fungsi kepemimpinan bidan ya sama dengan manajemen tadi, ya. Ada fungsi perencanaan, ada fungsi bagaimana dia bisa memandang prospek di depan, ya, bahwa yang akan kita lakukan hari ini ke depan bisa jadi berubah. Kemudian fungsi pengembangan loyalitas, bagaimana anggota tim bisa loyal pada organisasi itu. Kemudian fungsi pengawasan, fungsi pengambilan keputusan, fungsi pemeliharaan. Dan terakhir adalah fungsi menjalankan tugas. Baik, jadi ini yang terakhir, ya, yang ditunggu-tunggu ini biasanya sama peserta. Jadi kepemimpinan bidan ini memegang peranan penting dalam mewujudkan kesehatan ibu dan anak karena ikut menentukan keberhasilan persalinan. Kepemimpinan bidan sebagai proses mempengaruhi dan menggerakkan keluarga ibu hamil untuk memperoleh ibu dan bayi sehat. Kepemimpinan bidan sangat menentukan peningkatan mutu derajat kesehatan di wilayah kerjanya karena terjadinya kemitraan dengan lintas sektor. Jadi ada kerjasama di sini dan kepemimpinan bidan dapat berperan ganda baik formal leader maupun informal leader. Oke, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan dan saya yakin begitu banyak kekurangan karena sekali lagi saya manusia biasa. Setiap waktu keringat basah tubuh, ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Dan kalaupun kekurangan itu milik pribadi saya sebagai manusia biasa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan adalah yang sedikit diingat di dalam hati dan pikiran, nyantol sedikit, bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban untuk hadir, ya. Ini partisipannya 48, ya, memang 48, ya, atau gugur satu persatu. Oke, demikian sekali lagi saya serahkan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan materinya dan semoga apa yang diberikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, ini tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab
Untuk para peserta, saya berikan 2 orang penanya kepada Ibu, dan peserta yang ingin bertanya dipersilakan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Dan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo. warahmatullahi wabarakatuh.